Aku nih kan muka emang semua orang katanya mukanya emang nggak ada yang simetris kan dok. Iya, heeh. Kalian juga sebenarnya nih kalau kalian merasa diri kalian sebenarnya tuh nggak sempurna guys. Pasti kalian kiri kanan tuh pasti beda kan dok. Biasanya diapain sih dok kalau misalnya yang masih bisa ditreatable sama Sama treatment. treatment yang nggak usah sampai operasi kan biasa kalau yang mau major kan harus operasi gitu Iya, saking yang nyirinya banget. Tapi kan kalau yang tipis-tipis kayak aku nih maksudnya kan kayak masih bisa di treatment itu biasa pakai apa sih dok? Halo guys, sekarang gue lagi di kliniknya The Aesthetic Skin cabang Semarang, udah sama dokter Tara juga. Halo tuh dokter. Kenalin. Hai. Gue ngeliat sana sini banyak banget ya orang di sini. Nah sekarang tuh gue mau bahas nih dok. Aku tuh kan insecure ya. Heeh. Nggak langsung aja nih. Pokoknya kita mau bahas yang keinsecurean aku lah pokoknya. Oke. Aku nih kan emang semua orang katanya mukanya emang nggak ada yang simetris kan dok. Iya, heeh. Kalian juga sebenarnya nih kalau kalian merasa diri kalian sebenarnya tuh nggak sempurna guys. Pasti kalian kiri kanan tuh pasti beda kan dok. Kayak soalnya kan ngunyah katanya cuma satu sisi gara-gara satu sisi, udah Iya. gitu tidur yang satu sisi doang, udah gitu sama faktor-faktor lainnya kan dok. Tapi kalau saya ini kayak lebih gedenya tuh yang sebelah kanan dok. Ini kita langsung aja ya kita bahas-bahas yang kayak ginian ya. Nah sebelah kanan ini dok kayaknya gara-gara aku kan tidur selalu madep kanan ya dok. Itu tuh ngefek nggak ya dok ya kalau tidur doang nih. Misalnya aku tuh beneran dari tidur sampai bangun lagi tuh beneran madep kanan. Nggak gerak-gerak. Nah gerak-gerak aku tuh bisa banget. Jadi bangun-bangun tuh kayak ini aku pegel. Nah aku tuh ngerasa kayak ini aku tuh kayak bukan longsor sih kayak lebih gede gitu kayak lebih apa ya namanya ya lebih bengkak aja di sebelah ya. Lebih gede sebelah. Heeh. Ya, Ngefek. mungkin salah satu faktornya bisa jadi itu karena kan gravitasi juga ya. Oh iya Karena bener kan ya. sering ke kanan, jadi gravitasinya nariknya ke kanan kan. Ini bisa jadi itu. Bisa juga sebenarnya yang semua manusia tuh emang nggak ada yang simetris. Alis, terus Gede, pipi, cuman sebelah rahang, gitu ya. itu telinga itu nggak ada yang simetris ya rata-rata. Even kalau Jadinya- cewek pun payudara katanya kiri kanan juga beda Iya, kan dok? heeh. Ya kan? Iya. Memang kanan kiri tuh nggak ada yang sama Nggak ada yang sama lah ya, simetris sama sekali. sebadan-badannya. Iya, heeh. Jadi itu suatu hal yang sebenarnya normal Normal aja, banget. wajar aja. Tapi kan semisal ya ada yang noticeable, ada yang enggak kan maksudnya ada yang ketara banget, ada yang enggak kan. Maksudnya kalau yang ketara banget ini tuh biasanya diapain sih dok kalau misalnya yang masih bisa ditreatable sama 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 treatment. treatment yang nggak usah sampai operasi kan biasa kalau yang mau major kan harus operasi gitu Iya, saking yang nyirinya banget. Tapi kan kalau yang tipis-tipis kayak aku nih maksudnya kan kayak masih bisa di treatment itu biasa pakai apa sih dok? Optionnya bisa sebenarnya ada berbagai macam option ya. Bisa di thread lift, bisa juga yang non invasif, yang nggak pakai jarum, yang nggak pakai apa-apa, nggak melukai sama sekali. Itu salah satunya HIFU. HIFU yang kayak kemarin aku kan. Iya, Itu tuh salah satu ikhtiar aku untuk mencapai kesempurnaan guys. Karena gue pengen banget ya dikata-katain gila lo sempurna banget. Padahal udah cakep ya dari sananya loh. Tapi harus lebih sempurna. Oh iya, gitu. siap. Harus di maintenance. Harus di maintenance. Ya, karena proses aging ya Iya, juga karena aging berjalan. kan kita udah tua, nggak sih aku doang sih mungkin. Aku kan udah tua ya dok ya, kayak mungkin tiap ulang tahun harus ditambah benang satu. Dok, tapi kalau sama thread lift doang bisa? Sama thread lift dong bisa sebenarnya. Cuma memang lebih bagus sebenarnya memang untuk dikombinasi sih. Iya. Segala treatment itu. Jadi nggak ada yang cuma dengan satu treatment. Kalau dibilang bisa sih ya bisa. Cuma kalau mau oke sih bisa dikombinasi juga dengan treatment yang lainnya. Tapi yang aku seneng dari HIFU ini ya dok ya, dibandingin thread lift nih, nggak ada sakit, nggak ada downtime sama sekali. Iya. Kan kalau beres thread lift aku kan pernah ya dok ya, biru lebam lah pasti kan dimasukin jarum Ada jarum, selongsong gitu ke muka. Tapi itu juga maksudnya ngefek, kita bukan yang ngejelekin thread lift, tapi maksudnya kalau buat orang-orang yang parnoan kan, Yang pakai parnoan, jarum, ya. Pakai jarum gitu, HIFU tuh solusi banget kan berarti. Iya, bener banget karena HIFU itu kan sebenarnya pakai alat yang ditempel doang di kulit iya. gitu loh, jadi nggak. Tapi udah berasa loh dok, sampai gusi, sampai pipi terdalam Iya, kan? rasa nyerinya itu minimal. Iya. Ada tetap rasa nyerinya, cuma dia memang nggak yang rasa nyeri Masih yang di ketahan, permukaan masih gitu loh. ketahan banget, iya. Rasanya di dalamnya. Di dalam, iya. Karena memang kerjanya HIFU itu goalnya kan HIFU itu adalah suatu treatment yang pakai energi gelombang ultrasonik. Ya, gelombang ultrasonik itu dia nanti Gelombang kan Kak Jill. Terus gelombang ultrasoniknya itu difokusin memang di bagian dalam kulit. kok bisa nembus sih dok, saking ininya ya? Sama kayak USG,
itu kan pakai gelombang ultrasonik doang. Oh, Dia bisa lihat nembus yang ke di dalam dalam ya. kan ya. Kalau itu ini memang. bisa ngerangsang yang di dalam gitu ya. Dia nanti dia menghasilkan panas tuh di dalam kulit ya kan. Panasnya itu dia menimbulkan sedikit kerusakan yang apa namanya masih minimal. Kerusakan itu dia merangsang pembentukan kolagen, terus mengencangkan gitu. Makanya jadi kayak kalau di kulit luar kan PRP kan biar rusak dulu biar bagus. Kalau di dalam tuh di HIFU gitu biar jaringannya kebentuk lagi gitu ya. Iya, nanti dia akan merangsang pembentukan kolagen, terus nanti kan ada sensasi rasa kencengnya juga tuh. Itu sebenarnya juga narik ke dalam sebenarnya. Jadi menimbulkan efek virus dan V-shape juga. Gitu. Tapi Dok, kalau si HIFU ini kan kemarin aku baru kan ya, maksudnya kemarin kita baru treatment kan ya, baru hari kemarin banget. Itu tuh hasilnya tuh aku tuh suka kadang-kadang tuh aku kan jarang ngaca, maksudnya kayak jarang ketara gitu kan, maksudnya kayak ini hari pertama, hari kedua aku tuh nggak ngitung sebenarnya. Cuman biasanya tuh hari keberapa sih Dok hasilnya kelihatan? Rata-rata pasien kalau di HIFU itu dia post HIFU-nya bisa langsung kelihatan. Saat tapi itu. setelah HIFU-nya bisa langsung kelihatan. Terus nanti dia akan lebih kenceng, kelihatan lagi ya, efeknya itu seiring dengan berjalannya waktu sih, karena kan nanti ada pembentukan kolagen juga nggak terjadi saat itu juga kan, butuh waktu juga, biasanya sekitar seminggu 2 minggu itu dia mulai baru kelihatan oke lah. Nah, dia efeknya bisa bertahan sampai beberapa bulan. Berapa bulan ya? Jadi kalau HIFU ini tapi idealnya berapa kali sekali sih gitu? HIFU itu bisa dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus kalau misalnya dilakukan berturut-turut nih sebulan sekali 3 kali, nanti dia efeknya bisa sampai 6 bulan sampai setahun. Gitu. Jadi rekomendasinya sih doang ya nantinya. Iya, jadi baiknya sih kalau mau dilakukan yang mau oke ya, itu sebulan sekali, 3 kali, terus abis itu tinggal maintain aja per 6 bulan, per 3 bulan, terserah gitu. Yang penting di awal tuh kayak sebulan sekali dulu, kayak 3 bulan gitu ya, abis itu baru 2 bulan sekali, abis itu 3 bulan sekali gitu ya. Iya, kalau mau oke sih gitu. Tapi sih kayaknya aku bakalan kayak gitu sih Dok. Karena kan nanti kan udah kebiasaan mukanya udah mulai lumayan simetris, terus tiba-tiba gede lagi tuh pasti kan maksudnya ke ini insecure kan ya? langsung insecure lagi, ntar kumat lagi tiap malam. Iya, dan salah satu efek aging yang berjalan itu kan memang pipi turun. Turun ya? Iya. Udah pasti mutlak itu udah pasti mutlak, tinggal kita mau nggak bisa dicegah ya. Mau menerima atau mau di treat gitu kan? Nah, tinggal mau di aging tuh jalannya secepat itu tuh mau diperlambat atau dibiarin aja gitu. Jadi kalau sebenarnya saya malah pengennya dihentikan Dok. Susah ya kalau itu bisa, ya. Disuruh stop agingnya. Jadi gini terus. Sampai tua. Juga. Tapi muka kayak gini ya Dok, tapi uban aku tuh udah banyak tau. Jadi kayak orang-orang pasti ketahuan kalau aku tuh udah umur berapa sebenarnya. Kalau telek-telek banget gitu. Ya, wajar sih. Wajar ya. Ada pertanyaan lain? Pemirsa? Kasih pertanyaan gue Nat. Mau nanya apa Nat? Apakah hasilnya permanen Dok? Tadi kan udah dijawab ya Dok ya? Kalau permanen sih enggak permanen. Dia kan akan seiring sama berjalannya waktu, dia nanti akan balik lagi. Tapi nggak bakal separah awal harusnya. Seharusnya sih enggak ya. Apalagi makanya kan perlu maintenance-nya. Harus diulang kalau bisa diulang. Ya itu tadi frekuensinya sebulan sekali, 3 kali, terus abis itu bisa diulang per 6 bulan gitu. Dok, tapi nanya deh Dok, kalau misalnya keseringan HIFU nih ya, ada side effect-nya nggak? Enggak sih. Enggak ya kayaknya. Enggak kan dia juga bukan disuntik, bukan dimasukin benda apapun. Iya, dia kan non-invasif ya, non-invasif. Terus habis itu dilakukannya kan juga enggak yang sering-sering banget. Jadi perlukaan yang terjadi di kulit itu di bawah kulit itu dia udah kayak udah sembuh dulu, nanti baru kita maintenance lagi gitu. Jadinya udah enggak sih kalau menimbulkan kerusakan yang gimana sih enggak ya. Bisa di bagian tubuh kita di mana aja selain wajah? Jadi yang banyak dilakukan di wajah ya, dahi, dagu. Dahi bisa biar sih. kenceng gitu ya? Itu bisa. Terus di dagu, di leher juga bisa. Biar double chin ya? Double chin itu juga sering tuh pasien datang karena double chin. Katanya perut bisa nggak? Perut bisa. Bisa Dok? Bisa, di badan bisa, di perut, di gini-ginian bisa biar nggak gelambir ya? Bisa, dia bantu kencengin juga, firming juga gitu. Di dada bisa. Sebenarnya bisa. Kendor pokoknya bisa dikencengin ya? Iya. Itu nge-stimulate kolagen aja pokoknya. Iya, tapi memang semua treatment tuh baiknya dilakukan sebelum terlambat ya. Jadi semakin cepat, semakin mudah dilakukan tuh sebenarnya lebih bagus efeknya daripada kalau sudah terlanjur kendor banget ya mau susah balik lagi ya Kak. Gue mau nanya nih, aku mau nanya deh, di kita harga berapa HIFU?
1.250 ya dok ya. Sama kalau lagi bulan apa nih, bulan Agustus ya, diskon kan jadi cuma 1 juta ya, 999 kan 1 juta. Tapi ini murah loh dok, di kita tuh murah banget ya. Iya sih. Dibandingin yang lain, coba lu cek coba di yang lain berapa? 3 jutaan kan? Padahal sama-sama aja nggak sih dok? Ya itu masalah ini aja sih, masalah pengaturan harga di tapi maksudnya sama-sama aja kan alat yang dipakai apa? Teknologinya sama ya. Kalau alatnya mungkin ada perbedaan ya, maksudnya entah mereknya entah gimana, tapi kalau teknologinya sih sama. Orang iya kok. Maksudnya ngefek banget juga di aku kemarin pas lagi sebelum berangkat ke Eropa kan aku di HIFU. Nah tapi aku kan nggak ngeliatin tuh ya efek-efeknya gimana. Tiba-tiba pas hari keberapa di sana tuh, kok gue makan mulu tapi muka gue malah makin virus. Iya. Makanya aku kayak, gue keracunan juga kagak gitu kan, nggak yang mainstream di sana. Tapi aku baru ingat, oh iya sebelum berangkat aku HIFU gitu. Maksudnya tuh efeknya tuh makin lama tuh makin naik gitu. Dia memang seiring berjalannya waktu karena terbentuknya kolagen juga butuh waktu. Iya nanti akan jadi lebih bagus. Satu aja dok, kan kalau aku nih kan di muka nih udah ada di botox lah, apalah filler kan under eye, udah gitu botox segala macam di titik-titik sini. Kalau kena HIFU tuh nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa sih. Asal jangan langsung kan? Kan ada jeda waktunya. Ya. Tapi nggak bakal ngefek khasiat dari botoxnya atau filler? Sebenarnya kalau ngefek mungkin ada sedikit ya, karena kan ada energi panas yang dihasilkan ya. Sedangkan kayak botox, filler itu kan dia akan terpengaruh dengan energi panas. Cuma nggak segimana ngefeknya banget sih, nggak banget. Nggak sengefek kalau kita nih kalau di botox atau di filler tuh nggak boleh minum alkohol kan, maksudnya kayak itu kan mengurangi umurnya kan, umurnya si botox itu. Tapi maksudnya kayak lebih, maksudnya kalau di HIFU kayaknya nggak sengaruh ngerokok sama minum kan? Enggak sih, karena juga panas yang dihasilkan kan juga nggak yang ekstrim gitu ya. Oke. Sudah clear semua tentang HIFU? Pokoknya kalau buat kalian ya yang kayak, bukan buat kalian, maksudnya kan kita nih suka bukan ngajarin buat insecure ya, cuman kayak kalian kalau pengen mempercantik atau apa ya, mengkoreksi gitu ya dok ya istilahnya, dan juga ingin menjaga juga sih supaya nggak makin semakin berjalannya waktu pasti aging berjalan pasti makin turun. Nah kalau mau mencegah itu bisa tuh mulai rutin treatmentnya. Apalagi kalau misalnya ada concern kayak aku kan dok, mukanya gede sebelah apa gitu, yang kendor sebelah gitu, kan banyak yang longsor sebelah juga kan dok ya, kayak turun itu kan bisa banget tuh langsung kelihatan kan dok aku pas lagi itu. Waktu habis di treatment juga kemarin langsung slightly kelihatan lebih lurus gitu, tadinya agak cembung dikit terus jadi lebih lurus gitu. Mantep lah. Aku tuh asalnya doknya udah mau ke Korea tau, udah mau nanya-nanya operasi di sana. Kayak buat benerin muka, karena tapi kan kalau misalnya buat benerin mengkoreksi buat biar jadi simetris itu kan nggak cuma pipi aja, pasti dia mata juga pasti ntar nanti kalau operasi dia overall pasti. Jadi semua takutnya pulang-pulang beda orang gitu maksudnya kalau misalnya ke sana. Tapi maksudnya kalau yang masih bisa di-treat sama yang gitu-gitu mendingan pakai alat dulu sih kalau aku. Dan non invasif juga. Iya, aman banget dan ekonomis juga sih. Nggak yang segimana. Udah lah guys, pokoknya kalau masalah HIFU udah beres semuanya. Sekian penjelasan dari gue dan juga Dokter Tara dari di Estetik Klinik Skin Semarang, cabang Semarang ya dok ya. Sekian dan terima kasih.